Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum saya menjelaskan konsep dasar sistem pendukung keputusan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elkiani Gultom, NPM 18150011, Prodi Vokasional Informatika, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, langsung saja kita pada inti pembahasan. Yang pertama, teori dan konsep SPK, perbedaan antara pendukung keputusan dan SPK, hubungan pendukung keputusan dan SPK, contoh penerapan SPK di masyarakat. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem manajemen pengetahuan berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli Alter, sistem pendukung keputusan itu ialah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Menurut Dadan Umar Dehani, konsep sistem pendukung keputusan pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael Scott Morton yang menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan itu ialah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Menurut Ephraim Turban, mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan itu merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi terstruktur. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan, adanya interface manusia, pendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Yang keenam, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, fase inteligensi. Inteligensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan. Yang kedua, fase desain. Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga, fase pilihan. Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Yang keempat, fase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru. Komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistical, manajemen skiensi, atau berbagai model kualitatif lainnya. Yang ketiga, communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang tidak berdiri sendiri. Tujuan dari SPK. Yang pertama, membantu manajer
dalam pengambil keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, kecepatan komputasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Yang ketujuh, berdaya saing. Yang kedelapan, mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur itu ialah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur itu ialah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain. Tetap harus dilakukan oleh mengambil keputusan. Keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur itu ialah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Tipe sistem pendukung keputusan. DSS model pasif adalah model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan datanya. DSS model aktif sebaliknya memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi berdasarkan pada data yang diperoleh. Yang ketiga, suatu DSS bersifat kooperatif. Jika data dikumpulkan, dianalisa dan lalu diberikan kepada manusia yang menolong sistem untuk merevisi atau memperbaikinya. Yang keempat, model driven DSS adalah tipe DSS di mana para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model-model keuangan untuk menghasilkan suatu solusi atau strategi tanpa harus intensif mengumpulkan data. Yang kelima, communication driven DSS itu ialah suatu tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain. Yang keenam, data driven DSS menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Yang ketujuh, document driven DSS menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data. Yang kedelapan, knowledge driven DSS adalah tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer. Baiklah, perbedaan pendukung keputusan dan SPK. Pendukung keputusan yang pertama bisa memberi alternatif pilihan keputusan yang banyak. Yang kedua, membantu dan merumuskan sebuah permasalahan SPK. Yang ketiga, bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga. Yang keempat, pada SPK yang lebih diutamakan ialah efektivitas efisien. Sedangkan SPK bisa membuat output juga produktivitas dengan tingkat tinggi. Yang kedua, bisa membuat kualitas lebih meningkat dari sebelumnya. Yang ketiga, bisa mengunci kepakaran yang terbilang terbatas. Yang keempat, bisa beroperasi dengan mudah di lingkungan yang berbahaya. Yang kelima, akses ke pengetahuan dapat dilalui dengan cara singkat. Hubungan pendukung keputusan dan sistem keputusan. Yang pertama itu sama-sama mempunyai kemampuan yang bisa menjelaskan jalur penalaran yang dibuntuti pencapaian pemecahan masalah tertentu. Yang kedua, SPK mendukung keputusan memakai basis pemodelan, sedangkan keputusan dengan konsultasi.
Contoh penerapan SPK di masyarakat. Pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi dan pengendalian sediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi yang saya berikan. Semoga dapat diterima. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.